mahasiswa dan para warganet. Kali ini saya akan menyampaikan kuliah tentang politik dan pemerintahan desa. Akan saya bagi ke beberapa seri. Dan seri pertama ini saya akan bicara dulu tentang pemerintahan. Tentu nanti juga dikaitkan dengan konteks pemerintahan desa juga. Saya kira semua orang udah tahu politik itu apa, sehingga saya tidak perlu bicara politik. Saya akan mulai dengan beberapa ilustrasi yang bersifat meledek dan untuk memahami secara duduk apa itu pemerintahan. Ilustrasi pertama, seorang guru di hadapan muridnya, di hadapan para muridnya, para siswanya bertanya, "Anak-anak, sapi itu apa?" Lalu anak pertama bercerita, menyampaikan seekor binatang dengan ciri-ciri tertentu yang ternyata bukan sapi melainkan kerbau. Gurunya bilang, "Nah, itu bukan sapi tapi kerbau." Lalu anak kedua dia cerita tentang ciri-ciri seekor hewan tertentu yang ternyata itu adalah kambing. Berikutnya siswa yang ketiga juga sama, ya, membuat ciri-ciri tertentu hewan yang bukan sapi ternyata banteng. Jadi ini pertanyaannya sapi, yang satu menjawab kerbau, yang kedua menjawab kambing, yang ketiga menjawab banteng gitu ya. Nah, contoh ini juga terjadi di pemerintahan. Kalau kita tanya pada mahasiswa, bahkan pada profesor sekalipun, jawabannya juga serupa tadi. Ada yang menjawab pemerintahan itu administrasi, pemerintahan itu perkantoran, pemerintahan itu manajemen publik, pemerintahan itu politik, pemerintahan itu eksekutif, atau pemerintahan itu pengemudian gitu ya. Jadi kalau Anda baca buku Profesor Mendiang, Profesor Talisi Duhundraha yang judulnya Kibernologi gitu, jadi beliau bersusah payah untuk membuat ulang pemerintahan, ilmu pemerintahan, tapi ternyata isinya adalah ilmu pengemudian gitu, sehingga sampul bukunya itu adalah gambar kemudi kapal ya. Jadi pemerintah itu lalu nahkoda gitu, dan bukunya sudah dilucuti habis oleh Profesor Purwo Santoso gitu ya. Jadi Profesor Talisi Duhundraha protes bahwa pemerintah itu dari kata perintah itu titah gitu ya. Dan kemudian dia bilang seharusnya kemudi, dia berasal dari kata kibernan dalam bahasa Yunani gitu ya. Nah, itu artinya Prof. Talisi Duhundraha itu anti titah, tapi sebenarnya pengen menyingkirkan raja gitu. Ini kritiknya Profesor Purwo. Dan kemudian isinya itu kemudi, steering ya. Itu sama dengan konsepnya reinventing government yang sudah dilucuti, dikritik oleh banyak orang. Jadi bukan, istilahnya bukan rowing tapi steering. Masa pemerintah kok steering ya. Dan kemudian diibaratkan bahwa warganya itu seperti penumpang kapal atau seperti pelanggan gitu ya. Jadi artinya ini ilmu pemerintah dimaknai sebagai ilmu kemudi, lalu pemerintahan itu sama dengan pengemudian. Jadi ini sama ya, mau mahasiswa mau profesor ya jawabnya sama. Kalau ditanya pemerintahan ya sama, tanya sapi jawabnya kerbau, tanya pemerintahan jawabnya kemudi. Ya mungkin itu sudut pandang ya, atau saya sebut dengan mazhab atau sekte ya. Nanti ada sekte itu ada macam-macam, ada sekte administrasi, sekte politik, nanti ada juga sekte IPDN, sekte Unpad,
sekte Bulak Sumur dan lain-lain gitu ya, yang itu caranya berbeda-beda dalam memahami pemerintahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sebuah kantor kecamatan di Kabupaten Klaten, saya tidak perlu sebut nama kecamatannya, di pintu gerbang itu tertulis besar, pemerintah kecamatan bla 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 gitu. Sejak kapan kecamatan atau camat itu jadi pemerintah gitu. Barangkali contoh yang sama atau pemahaman yang sama ini bisa terjadi pada camat-camat yang lain, dan mungkin yang membuat tulisan itu adalah sarjana pemerintahan terapan. Kalau ada sarjana pemerintahan terapan berarti ada sarjana pemerintahan yang murni ya. Kalau yang murni kayak apa ya? Kalau yang terapan itu mungkin ya praktek, mungkin ini ilmu perkantoran, ini terapan ini ya. Saya nggak tahu persis itu. Dan mungkin orang yang sama itu juga punya pemahaman begini, bahwa camat itu harus dipegang oleh sarjana pemerintahan. Kalau sarjana agama, sarjana pendidikan ya tidak layak lah jadi camat menurut pendapat itu gitu. Tapi apa hebatnya sarjana pemerintahan itu ya? Saya pikir soal posisi, soal ASN dan sebagainya ini kan kekurangannya bukan pada sisi keterampilan ya. Saya kira semuanya terampil, tetapi saya punya keyakinan bahwa ya entah ASN atau pejabat gitu, menurut saya kekurangan nilai dan institusi, dan juga penalaran yang lebih duduk gitu ya. Sehingga kalau para ASN kuliah ini yang dibutuhkan adalah hal-hal yang sangat praktis, sebenarnya ini sudah tidak duduk. Kekurangan mereka karena nilai dan penalaran gitu ya. Saya ambil contoh aja misalnya begini ya, izin mendirikan bangunan atau izin-izin yang lain lah. Orang kan nggak memahami hakikat izin. Yang penting orang hanya bicara tentang prosedur mekanisme, tidak mengerti apa itu izin gitu ya. Sehingga lalu punya semangat, punya praktek, kalau bisa diperlama kenapa diperpendek, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu ya. Nah lalu kemudian diskursnya atau wacananya kepastian, kemudahan, bukan itu sebenarnya. Izin itu kita harus dudukkan dalam kerangka dua fungsi negara, law and order ya, yang satu ya, yang kedua adalah welfare. Yang pertama hukum dan ketertiban, yang kedua adalah kesejahteraan. Dan izin itu terkait dengan hak dan kewajiban warga. Warga itu punya hak untuk apapun, termasuk untuk berusaha, untuk bekerja, untuk mendirikan rumah ya. Mendirikan rumah untuk usaha dan seterusnya itu dijamin oleh konstitusi gitu. Tetapi jangan sampai hak itu merugikan orang lain, jangan sampai merugikan lingkungan atau merusak lingkungan, sehingga perlu dibutuhkan adanya kewajiban. Nah, kewajiban itu dikontrol oleh negara, hak itu dijamin oleh negara, sehingga izin harus dipahami dengan itu. Maknanya di sana. Kalau nggak punya makna ya akhirnya orang itu hanya sibuk pada sisi prosedur gitu ya, tapi nggak akan ketemu hakikatnya. Itu sama juga dengan kalau pajak ya. Pajak itu dulu ada kata atau seruan orang bijak taat pajak. Pajak Anda membangun daerah, lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Bukan itu ya. Jadi harus kita maknai bahwa apapun regulasi kebijakan pemerintah itu harus kita letakkan dalam kerangka hak dan kewajiban warga atau subjek hukum. Sama juga ya, pajak itu harus kita tempatkan dalam kewargaan dan demokrasi. Itu kalau dulu orang Amerika ketika dijajah Inggris itu no taxation without representation. Jadi saya mau bayar pajak tapi harus ada perwakilan, rakyat Amerika di dalam pemerintahan kolonial Inggris yang berada di tanah Amerika. Jadi ini bukan soal
soal prosedur, soal besaran uang, tapi harus kita maknai dan kita pertanggungjawabannya itu terletak di situ ya. Dan pemahaman bahwa camat harus sarjana pemerintahan ini juga nggak tahu nih pemahaman dari mana. Ini kan yang penting kan bukan soal formalitasnya itu. Toh yang namanya sarjana pendidikan itu juga bisa menjadi dirjen, bisa menjadi eselon 1 gitu ya, sama gitu ya. Jadi kalau soal pemahaman perkantoran itu kan ada kebiasaan untuk pendidikan dan latihan secara berjenjang sehingga orang tahu mulai dari tata laksana, administrasi dan seterusnya ya. Jadi tetapi kalau orang memahami ada sarjana pemerintahan terapan itu agak kacau saya kira, dan itu sangat tidak relevan. Jadi pemerintahan itu nggak bisa dipecah-pecah, ini terapan ini murni ya, yang murni juga harus terapan, yang terapan juga harus murni nih. Jadi ada satu garis begitu ya. Bahkan ada teman-teman saya seperti Anom Surya Putra itu memahami BUMDes saja itu mulai dari filsafatnya sampai akuntansi. Jadi dia nggak setuju ada pemilahan antara murni dan terapan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang profesor administrasi yang biasa mengklaim sebagai pakar ilmu pemerintahan mengatakan bahwa pemerintahan desa itu pemerintahan palsu, warisan kolonial yang tidak inkonstitusional. Yang inkonstitusional ya, mohon maaf, jadi itu inkonstitusional. Ini kayak Jenderal Soeharto aja gitu. Jadi ini profesor ini setara Jenderal Soeharto menggunakan konstitusi itu sebagai dogma atau sebagai mantra untuk menuding orang lain, padahal nalar-nalarnya setelah difalsifikasi, setelah diuji itu ternyata kolonial gitu. Nanti akan saya tunjukkan di mana kolonialnya. Ya, mengapa pemerintahan desa disebut palsu kata profesor itu? Standarnya apa dia? Oh, ternyata dia bilang begini, bahwa pemerintahan yang asli atau yang sejati itu kalau mempunyai perangkat-perangkat pemerintahan formal seperti dinas, inspektorat, lalu dipegang oleh aparat sipil negara, lalu melakukan penyelenggaraan pelayanan publik gitu. Nah, menurut dia desa itu tidak memenuhi kriteria itu. Jadi dia bilang ini organisasi masyarakat yang diberi fungsi pemerintahan. Oh, ternyata pemahaman pemerintahannya itu begitu. Dan kalau dia mengatakan desa itu kolonial, pemahaman pengetahuan dia itu juga lebih kolonial. Karena apa? Karena profesor itu memahami pemerintahan itu dengan perspektif bestur ya. Bestur itu sebenarnya administrasi sebenarnya, tapi ini para pendiri ilmu pemerintahan Indonesia ini memaknai bestur sebagai pemerintahan, dan pemerintahan itu dari sisi bestur gitu ya. Di bahasa Belanda ada governmenten, ada rekening, ada overhead, ada bestur yang sangat beragam sehingga licin, nggak bisa dipegang. Tapi para pendiri dan pengembang ilmu pemerintahan itu memahami bestur, dan itu salah kaprah gitu ya. Salah kaprah banget, karena ini anti politik gitu ya. Anti politik ini kalau istilah saya itu ini negara tanpa pemerintah. Jadi sebuah pemerintahan yang dipegang oleh negara tetapi tanpa pemerintah. Dan lebih khusus lagi, pemahaman profesor itu termasuk para pendiri ilmu pemerintahan itu yang memahami pemerintahan itu sebagai binenlen bestur. Ini binenlen bestur itu ya pengetahuan dan praktek pemerintahan yang diterapkan oleh kolonial di Indonesia. Binenlen bestur itu mengkonstruksi, memahami bahwa pemerintahan itu harus hierarkis ya, bertingkat, lalu sentralistik gitu ya. Kemudian yang ketiga itu formalistik dan birokratik. Jadi 4 ciri itu ya. Jadi kalau ada makhluk lain yang di luar ciri khas itu dianggap sebagai pemerintahan palsu. Nah, oleh karena itu saya menanggapinya
Yang palsu itu bukan pemerintahan desa, tapi pengetahuan profesor itu tentang pemerintahan. Jadi palsu banget gitu ya. Lalu politiknya di mana? Kalau dia mengkaitkan dengan hakikat manusia di mana? Karena kan yang namanya pemerintahan itu kan mengandung politik juga gitu. Sehingga kenapa dalam regulasi kita itu tidak mengenal pemerintah kecamatan, tidak ada. Jadi kalau orang mengatakan ini pemerintah kecamatan itu belajarnya ya dari orang-orang besturisme itu. Jadi bestur itu ada di mana-mana dan itu memang harus dibongkar ya, memahami pemerintahan dari sisi bestur, gitu ya. Ini ilustrasi yang ketiga, gitu ya. Dari ketiga ini lalu sama sebenarnya ilustrasi pertama, kedua, ketiga ini ya. Jadi kalau seorang profesor ditanya apa itu pemerintahan, itu sama dengan seorang siswa ditanya apa itu sapi, jadi setara lah. Jadi yang pemahamannya gitu, dan pemerintah Indonesia itu ya begitu itu, sehingga antara pengetahuan dan praktek pemerintahan Indonesia itu memang sangat beraneka ragam, dan salah satu ragamnya itu ya pemerintahan itu adalah negaranisasi, atau saya sebut negaranisasi pemerintahan. Dan negaranisasi pemerintahan itu adalah warisan kolonial. Ini kalau mau dituding ya sebenarnya ini justru yang inkonstitusional gitu ya, inkonstitusional, karena kalau inkonstitusional itu kan ada konsep pemerintahan yang berkedaulatan rakyat ya, dasarnya kedaulatan rakyat. Dan selain itu kalau mau penyelenggaraan publik kan tidak hanya sekedar urusan surat menyurat. Jadi desa kalau melayani kepentingan masyarakat setempat itu juga pelayanan ya. Dan itu sudah berlangsung lama, sebelum orang bicara tentang pelayanan publik ya desa itu sudah melakukan pelayanan seperti itu. Entah itu soal air, keamanan ya, kemudian kepentingan yang sangat hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat desa. Nah lalu makanya saya sering meledek ya kalau ketemu teman-teman dari ini ya, ITM sama IPM gitu ya. Kalau teman-teman ITM itu menguasai segala hal kecuali teknologi. Kalau IPM itu menguasai segala hal kecuali pertanian. Mungkin itu masih mending, kalau pemerintahan menguasai aja belum ya. Jadi ini malah justru menurut saya di ilmu pemerintahan itu lebih banyak menjadi pewaris kolonial gitu ya, dan menjadi pengikut neoliberal. Ini yang saya akan terus-menerus akan bongkar gitu ya. Jadi ilmu pemerintahan kita itu, termasuk praktek pemerintahan kita itu adalah mewarisi kolonialisme dan mengikuti neoliberalisme ya. Nanti itu juga akan berlaku dalam konstruksi bagaimana orang memahami desa itu juga begitu, dari kolonialisme sampai neoliberalisme. Tapi itu akan saya sampaikan kemudian gitu ya. Nah pertanyaannya lalu apa kalau ini ledekan kayak gitu, itu namanya salah kaprah. Saya mau menyampaikan 4 ilustrasi ya untuk memahami pemerintahan. Ilustrasi yang pertama begini ya. Jadi ini secara sosiologis, secara historis, pemerintahan itu ada setua umur manusia. Jadi jauh lebih tua daripada pemerintah formal dan negara bangsa yang formal. Fenomenanya kan ada dua di situ ya, di mana masyarakat berkelompok membentuk masyarakat, disitulah lahir pemerintahan. Fenomenanya yang pertama, ada penguasa, ada pemimpin ya. Di antara 50 orang, 100 orang, apalagi lebih, itu akan selalu muncul penguasa. Ini yang ruling ya. Jadi biasanya kalau orang melihat penguasa itu jelek ya belum tentu. Nih, belum tentu selalu begitu ya. Jadi kita belajar dari buku Karl Polanyi, belajar dari buku Francis Fukuyama ya. Pemerintahan itu sesuatu yang generik. Fungsinya ada 2 yang paling awal itu ya, yang tentu melindungi yang pertama ya. Mulai dari melindungi warganya itu dari elit ya, karena di
pemerintahan lokal atau di desa atau di masyarakat itu pasti ada elit yang rakyat itu harus dilindungi, kalau enggak ya bisa dimakan oleh sekelompok elit itu, termasuk melindungi dari sisi keamanan. Sehingga sekecil apapun yang namanya masyarakat itu pasti selalu menciptakan ini ya, bagaimana cara mengamankan. Kemudian yang kedua, distribusi, membagi ya, selain nanti mengumpulkan gitu ya, membagi apa ya, di situ kan misalnya ada tanah, ada air, ada hasil bumi gitu, bagaimana dibagi entah dengan cara komunal atau dengan cara yang lain begitu ya. Jadi ini apa namanya, di mana-mana gitu yang namanya pemerintahan itu. Jadi kalau misalnya orang lalu mengatakan yang modern pelayanan publik, yang dari dulu ya begitu, literaturnya udah banyak. Jadi literaturnya itu bukan hanya dari para profesor yang itu tadi ya, profesor administrasi negara yang menganggap desa itu pemerintahan palsu itu. Itu yang pertama, aspek penguasa. Dan yang kedua ya begini ya, jadi apa namanya, mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat. Jadi kalau terbentuk pemerintahan itu, jadi ada penguasa, otomatis ada institusinya. Institusinya itu termasuk aturan main itu yang orientasinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama, kepentingan lokal itu. Ya tadi ya termasuk tanah, air, kemudian bisa jadi kalau mengatur kesehatan, mengurus kesehatan, sampai juga tentang pertahanan dan keamanan gitu ya. Itu pemerintahan, dan saya yakin ini terus menerus berkembang, semakin besar, semakin kompleks masyarakat, mulai dari masyarakat setempat itu, desa, kemudian ada suku, ada kedatuan, ada kerajaan, ada negara kota dan negara modern, pasti ini semakin kompleks. Nah, pemerintahan itu mengatur dan mengurus kompleksitas itu, kepentingan manusia gitu ya. Meskipun kemudian dalam pemerintahan modern itu manusia kan berkembang ya, yang mulai yang pertama namanya masyarakat, lalu ketika bernegara ada penduduk ya. Jadi kalau masyarakat itu konsep antropologis, konsep sosiologis, penduduk itu konsep administratif dan statistik dicatat begitu ya. Kemudian yang sangat penting konsep rakyat ya. Rakyat itu konsep politik basis pemerintahan itu ya. Dan kemudian ada konsep warga. Warga itu ditetapkan sebagai konsep hukum yang setiap orang itu punya hak dan kewajiban. Itu dijamin secara pasti oleh konstitusi dan oleh undang-undang. Konstitusi itu hukum dasar, undang-undang itu ya hukum begitu ya. Nah, negara punya konstitusi, pemerintah itu punya hukum gitu. Jadi pemerintah, parlemen itu membuat hukum gitu. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pemaknaan dari sisi filsafat. Maksudnya begini, bahwa pemerintah itu hakikat manusia. Kita tahulah manusia itu ya makhluk biologi, umat Tuhan punya makhluk biologi, Homo sapiens, makhluk budaya, punya rasa cipta karsa, makhluk sosial ya. Kemudian makhluk politik, makhluk ekonomi ya. Lalu pemerintah di mana? Pemerintah ya merangkum itu semuanya. Artinya ya kalau kita berbuat membayangkan pemerintahan itu kan tidak hanya pemerintahan dalam arti sempit adalah eksekutif, pemerintahan dalam arti luas adalah kayak trias politika, terus terputus sama hubungan sosial, sama hubungan ekonomi gitu ya. Ya salah. Jadi itu terlalu sempit, akhirnya pemahamannya sangat sempit, lalu memahami pemerintahan itu ya kerja-kerja eksekutif, kerja perkantoran, padahal nggak itu. Ya seperti corona sekarang aja kan kita memahami itu pasti sangat melibatkan pemerintah dan pemerintahan. Jadi caranya kan bukan hanya sekedar bagaimana pemerintah merespon manajemen krisis, komunikasi krisis, tapi kan harus melihat secara lebih utuh, secara lebih luas gitu ya. Jadi setiap ciri manusia, hakikat manusia itu kan melahirkan ilmu ya. Misalnya
antropologi, sosiologi berangkat dari manusia sebagai makhluk sosial, lalu ilmu politik berangkat dari makhluk politik, lalu ilmu ekonomi berangkat dari makhluk ekonomi, lalu ilmu pemerintahan kan nggak ada yang memerintah di dunia ini, itu khas Indonesia. Nah, cara memahaminya berangkat dari situ. Oh, lalu pintu masuknya dari mana? Apakah dari politik atau sosial? Oh, ternyata ya yang namanya pemerintahan itu harus mengcover, menjangkau semuanya. Itu yang bisa disebut sebagai the whole atau overall pemerintahan. Sehingga siapapun yang menjadi pemerintah kan harus punya pandangan yang lebih luas. Harus membuat keputusan kan harus memperhatikan beberapa aspek, tidak hanya dari aspek manajemen atau aspek informasi, tapi melihat hakikat manusia tadi. Itu yang ketiga. Kemudian yang kedua ya, yang ketiga begini ya, segala hal pengetahuan tentang pemerintahan, hukum, kenegaraan, administrasi maupun politik yang itu dipinggir dalam pemerintahan itu memang tidak pernah lepas dari dua ya, cara pandang ya, cara pandang kontinental yang Eropa daratan dan Anglo-Saxon yang Inggris sama Amerika ya. Nah, Eropa daratan kemudian yang berangkat dari Yunani, lalu Roma, kemudian Prusia, Jerman, Belanda yang kemudian dibawa ke Indonesia. Itu orientasinya adalah keadilan. Keadilan itu hukum yang diutamakan. Nah, kalau Anglo-Saxon itu yang Inggris sama Amerika itu kebebasan. Mengapa bisa begitu? Ya karena memang dulu tanah Inggris itu ya, tanah Inggris itu kan dulu ya menjadi bagian dari Roma ya. Jadi dulu banyak orang-orang yang bisa kemudian mendirikan Inggris itu liber ya, dari bahasa lokalnya sama liber. Liber itu artinya bebas dari budak ya, jadi bukan budak lagi ya. Artinya ini kan dulu negara-negara Anglo-Saxon ini kan didirikan oleh bekas budak, itu orientasinya kebebasan supaya tidak ditindas oleh orang-orang lalim atau orang despot atau kekuasaan yang absolut begitu ya. Nah, maknanya begini, kalau kontinental itu hukum dan administrasi ya, hukum administrasi. Dan itu dilambangkan dengan Dewi Themis ya. Dewi Themis itu salah satu istri Dewa Zeus di Yunani ya, yang lambangnya membawa pedang sama neraca itu ya. Jadi itu konsep keadilan. Keadilan itu juga untuk melindungi namanya kebebasan sebenarnya, melindungi hak dan kewajiban. Nah, beda lagi kalau Anglo-Saxon, termasuk orang-orang Amerika itu orang-orang yang imigran itu ya, dari tanah Eropa sana, orang-orang buangan. Itu nomor satu namanya kebebasan, sehingga yang ditekankan politik dan administrasi gitu ya, politik dan administrasi. Nah, lalu keduanya itu masuk di kita, tarik menarik. Misalnya kalau orang memahami desentralisasi, ada yang menekankan dari sisi pertama gitu ya, dari sisi kontinental. Kalau kontinental agak kaku biasanya, karena ini keadilan, kepastian hukum itu yang dibicarakan. Tetapi kalau yang kedua, yang Anglo-Saxon itu demokrasi lokal ya. Tetapi kita tahu urutannya, bahwa pemerintahan itu ya dibentuk secara dinamis setiap 5 tahun. Pemilu itu adalah arena bagi rakyat dan partai politik untuk membentuk pemerintahan. Sehingga ini politik, hukum, administrasi. Saya memahami ini secara gampangnya begitu ya. Dan kalau orang-orang Anglo-Saxon seperti Herman Wiener gitu ya, itu government is politics plus administration gitu. Hukumnya nggak ada gitu. Lalu kalau adiknya namanya Samuel Wiener, pemerintahan itu adalah politik yang dilembagakan. Jadi kalau politik bicara kekuasaan, pemerintahan itu bicara kewenangan. Ya termasuk kewenangan untuk mengatur, mengurus politik yang sangat beraneka ragam. Jadi ini sangat beragam dan ada memahami pemerintahan dari sisi hukum, dari sisi politik, sisi administrasi. Nah, paling tidak sebagai sebuah proses, sebagai sebuah institusi, pemerintahan itu
mencakup politik, hukum, dan administrasi. Jadi nggak bisa memahami pemerintahan hanya dari sisi administrasi. Ya memang camat itu menjalankan pemerintahan, tetapi kalau misalnya mahasiswa pemerintahan hanya skripsi tentang kecamatan, lalu pertanyaannya apa bedanya dengan administrasi, apa bedanya dengan ilmu perkantoran. Jadi kalau misalnya mahasiswa atau profesor hanya memahami pemerintahan dari sisi administrasi dan bestur, padahal bestur itu di Belanda administrasi sebenarnya, sana ada administrasi publik, maka pertanyaannya apa beda pemerintahan sama administrasi? Lalu kan nggak ada bedanya. Pemerintahan itu tadi satu garis, itu namanya pemerintahan itu ya sebuah semesta lah. Jadi misalnya kalau lingkaran pertama ya politik, hukum, administrasi. Nanti lingkaran keduanya kita harus melihat tentang ekonomi dan sosial gitu ya, budaya. Nah itu pemahamannya begitu, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kita juga bisa melihat pemerintahan dari sisi kritis. Misalnya kita menggunakan konsep governmentality dari Michel Foucault ya. Jadi Foucault ini mengatakan bahwa negara itu makanan yang tidak enak dimakan gitu ya. Sehingga dia melihat oh kekuasaan itu ada di mana-mana kok. Kekuasaan itu tidak harus di tangan istana atau di gedung parlemen gitu. Para pemegang pengetahuan mungkin termasuk teknokrat, konsultan pun juga punya kekuasaan. Jadi ini governmentality ini saya pahami sebagai satu perspektif untuk memahami pemerintahan tanpa pemerintah dan tanpa negara. Ya, itu ya. Jadi kalau orang konformis, orang neolib kan governance. Governance itu contoh untuk memahami bahwa tata kelola atau tata pemerintahan itu seminimal mungkin mengurangi peran pemerintah dan negara. Nah, kalau governmentality ini sudut pandang yang kritis. Kritis terhadap siapa? Kritis terhadap orang-orang yang mengusung governance, atau kritik terhadap neoliberalisme gitu ya. Jadi bukan mengkritik institusi pemerintahnya, bukan. Ini contoh ya. Sehingga dengan cara pemahaman seperti itu saya ingin mengatakan bahwa pemerintahan itu bisa juga berarti penjelasan dan pertunjukan. Saya akan kasih ilustrasi. Ilustrasinya begini. Ini seorang petugas pendata datang ke sebuah desa, lalu ketemu dengan ibu. Kebetulan karena suaminya merantau, lalu dia ketemu dengan rumah tangga yang sederhana, ketemu dengan ibu. Permisi Bu, saya ditugaskan oleh pemerintah melakukan pendataan terhadap keluarga ibu. Bapak di mana ya Bu? Bapak merantau, saya sendirian sama anak yang paling kecil, anak yang gede juga sudah pergi. Jadi inti persoalannya petugas itu pengen mendata. Terjadi agak cekcok sama ibu. Ya, ibu itu keberatan didata. Karena dia bilang begini ibu itu, Mas saya itu sudah 14 udah lebih dari 15 tahun itu berkeluarga. Dan sudah berkali-kali didata, saya nggak bisa ngitung. Tahun ini aja saya udah didata 3 kali. Lalu saya dapat apa Mas? Kalaupun didata toh hidup saya juga begini-begini, dari dulu nggak berubah. Jadi adu mulut antara petugas pendata itu yang mengatasnamakan memperoleh tugas dari pemerintah, dan di ujung ibu itu nggak mau didata. Lalu pendata mengatakan ibu ini bukan sebagai warga negara yang baik, termasuk pembangkang, dan pergi gitu ya. Jadi ini contoh yang sangat menarik ya. Lalu saya gunakan kalimat begini, teknokrat itu memburu data, rakyat memberi data, politisi mengabaikan data, birokrat menyembunyikan data. Lalu pemerintah
Ya tergantung pemerintah itu mau mengikuti siapa, mau mengikuti birokrat atau mau mengikuti politisi atau mau mengikuti teknokrat atau rakyat. Seharusnya pemerintah itu melampaui cara berpikirnya, bukan mengikuti cara berpikir teknokrat. Ini namanya nanti arahnya ke governmentality itu ya, strategi taktik rasionalitas pemerintah. Dan yang pemerintah itu ternyata tidak hanya pemerintah, petugas pajak pun juga pemerintah, petugas data pun juga pemerintah. Ya, jadi ini contoh di mana contoh teknokrasi yang memburu data, tapi data itu nggak bisa melakukan perubahan terhadap yang didata. Jadi data itu digunakan untuk penjelasan dan untuk pertunjukan. Perkara yang didata itu berubah hidupnya nggak peduli, itu namanya teknokrat. Dan kalau itu dipakai oleh pemerintah, maka itu disebut sebagai pemerintahan teknokratis. Oh, yang penting penjelasan ya, dengan input output gitu ya. Kemudian outcome penjelasannya sangat bagus, misalnya sekian kilometer jalan dibangun gitu ya, sekian PAUD dibangun di desa-desa, sekian bumdesa dibuat gitu ya, orang miskin turun sekian, itu angka semua. Tapi kenyataannya ya belum tentu, karena memang dalam hal kita melihat secara kritis ini, apapun yang diomongkan, apalagi diomongkan oleh teknokrat, itu sama sekali tidak punya hubungan dengan kebenaran dan kesalahan, sekaligus juga kebaikan dan keburukan. Hanya waktu, hanya sejarah yang bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Tapi sudah banyak riset yang secara kritis, ya setiap niat baik itu akan selalu diikuti dengan konsekuensi yang tidak disengaja gitu ya. Sehingga saya sering menggunakan ini ya, sering menggunakan pemerintahan itu adalah penjelasan dan pertunjukan, hanya sekedar itu, yang sama sekali tidak membawa perubahan pada rakyat. Jadi perubahannya itu ya hanya penjelasan dengan angka-angka itu ya. Oleh karena itu, dengan kerangka governmentality ini lalu banyak studi yang kritis, misalnya governing by number, pemerintah dengan angka, governing by data, governing by project ya. Jadi yang namanya proyek, angka, statistik itu semuanya adalah pemerintahan. Dan pemerintahan ini orientasinya untuk penjelasan dan pertunjukan. Saya kira begitu para mahasiswa dan warganet, ini yang pertama ya. Jadi memahami pemerintahan. Terima kasih.